Yo halo, kali ini ada handphone dari merek lokal yang sempat vakum di dunia perhandphonean. Tapi di tahun ini keluarin handphone barunya, yaitu Advan X1. Nah, seperti biasa, merek lokal harganya murah ya. Ini saya beli di toko Pak Edi cuma 1,4 jutaan rupiah. Lagi promo gitulah. Tapi walaupun handphone ini murah dan dari merek lokal, untuk speknya itu nggak malu-maluin kok. Udah lumayan banget nih. Dan yang serunya lagi, handphone ini bisa dioprek-oprek juga loh. Oke, biar nggak penasarin, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada tempat lagi yang isinya soft case bening, lumayan tebel dan tertutup ya. Ada kertas-kertas, yaitu panduan penggunaannya sama informasi garansinya. Lanjut, dapat kabel data USB-C, USB-A. Dan masih dapat adaptor atau charger dengan output maksimal di 18 watt. Terus ada SIM ejector yang diplastikin kayak gini. Unik ya. Dan ada silika gel. Sering banget ya handphone merek lokal pakai ginian. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Advan X1. Lanjut, cek unitnya. Dan langsung dikletek ae. Ini saya pilih yang warna putih ya, biar kelihatan lebih elegan dan nggak begitu gampang kotor. Terus kalau lihat yang warna hitam, ada semacam motif di belakangnya yang kurang saya suka sih. Sebenarnya yang putih ini juga ada, tapi nggak begitu keciri ya. Secara modelnya, handphone ini biasa aja lah, ikutin model-model handphone yang sekarang. Layarnya udah punch hole, sisinya flat, tapi framenya ini pakai bahan metal. Yang saya suka, handphone ini masih nyediain lubang jack audio. Dan untuk slot SIM-nya pakai yang mode triple slot, jadi bisa dual SIM dan micro SD. Untuk belakangnya, ini masih pakai plastik yang dibikin glossy, dengan frame kamera boba 3 iPhone wannabe. Cuma untuk lampu flashnya ini ikutan bulet ya. Untuk logo atau tulisan Advan sekarang lebih simple dan cakep lah. Ya, kalau dilihat-lihat, desainnya ini masih lumayan oke, build quality-nya juga kerasa antep. Pegang Advan X1 ini jadi ingetin saya pegang handphone-handphone dari Transition Holding ya. Tapi emang part LCD-nya ada yang sama kayak handphone dari Tecno. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Ya, bootingnya masih diiringin musik ya. Dan inilah tampilan awal dari Advan X1. Kelihatannya sih untuk UI-nya ini nggak begitu banyak kostumisasi ya, masih mendekati stok Android gitu. Tapi kalau cek di settingannya, ternyata handphone ini punya UI yang bernama Dido OS. Jadi inget yang anu. Untuk OS Android-nya pakai versi 14 dengan patch keamanan di 5 Juni 2025. Untuk penyimpanannya udah kepake sekitar 23 GB dari total 128 GB. Sedangkan RAM-nya total 8 GB, bebasnya sekitar 4,7 GB. Wah, hampir setengahnya nih kepake, padahal baru dinyalain ya. Tapi fitur macam tambahin RAM udah ada lah dengan maksimal tambahannya 8 GB. Terus fitur lainnya ada double tap to wake, hidden apps, set bar, app lock, dan yang unik ada fitur anti maling. Jadi kalau misal ngecas di tempat umum, terus misalnya ada yang mau ngambil handphonenya atau cabut handphone dari casannya, itu handphonenya bakalan bunyi lumayan kenceng sebagai alarmnya. Jadi ketahuan kan, atau setidaknya bisa membantu lah buat antisipasi. Fitur ini kayaknya ada di handphone lain juga sih, cuma saya baru sadar di handphone ini. Coba di handphone kalian ada nggak? Tapi sayangnya, untuk fitur semacam jendela mengambang atau multi windows gitu nggak ada ya di handphone ini. Kalau untuk sensornya, handphone ini tuh lumayan lengkap. Sensor cahaya, kompas, bahkan giroskop juga ada. Dan hardware ya. Untuk fingerprint juga ada, walaupun kurang begitu gesit. Untuk NFC udah ada kok, tenang aja. Bahkan untuk FM radio pun masih diadain di handphone ini. Cuma harus sambil dicolok headset ya buat aktifinnya. Untuk multitouch-nya, handphone ini tuh bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Untuk refresh rate layarnya ini udah 120Hz juga, dipaduin dengan resolusi Full HD IPS. Ini saya rasa udah bagus lah di harga segini. Ditambah lagi, storage-nya udah UFS, dengan kecepatannya bisa sampai di sekitar 900-an MB per second untuk baca, dan 500-an MB per second tulisnya. Memang nggak ngebut-ngebut banget ya, tapi lumayan lah.
Handphone ini tuh menggunakan chipset MediaTek G100, di mana secara performa untuk pemakaiannya ini masih mirip-mirip sama keluarga seri G90-an. Kalau untuk skor benchmarknya, pakai Antutu V10 dapat skor sekitar 416 ribuan ya. Untuk performanya sedang-sedang aja lah. Pemakaian macam sosmed, game-game mainstream yang menengah ke bawah itu masih oke. Tapi untuk yang game atau aktivitas yang terlalu berat, nggak bisa berharap banyak ya. Cuma balik lagi nih ke harganya. Udah dapet kayak gini aja lumayan loh. Dan untuk baterainya yang 5000 mAh standar awet sekarang. Screen on time bisa dapat sekitar 5 jam. Tapi untuk ngecasnya lumayan lama karena cuma 18 watt. Dari 20% sampai full itu sekitar 2 jam. Memang Advan ini sekarang udah berbenah ya. Produk-produknya makin bagus dan cukup banyak juga kok yang pakai. Terakhir saya cobain handphone Advan GX udah mulai oke tuh. Tapi memang untuk produk handphone sekarang jarang banget dirilis ya. Setelah 4 tahun akhirnya muncul juga nih penerusnya yaitu Advan X1. By the way, inilah hasil kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Advan X1. Ini pakai resolusi Full HD. Diaktifin juga untuk stabilisasinya. Tapi untuk FPS-nya nggak ada keterangan ya berapa ya? Sambil lari. Udah capek. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman video? Di Advan X1 ini, menurut saya ada hal yang bikin lebih menarik. Khususnya buat yang suka oprek-oprek atau utak-atik handphone. Jadi ternyata handphone ini lumayan mudah untuk di-unlock bootloadernya, dimana membuka gerbang untuk lebih leluasa mengcustom sistemnya. Advan X1 ini ada grup komunitas di Telegram yang aktif, dan di dalamnya ada beberapa developer keren-keren yang membagikan banyak tips and trick, mulai dari cara unlock bootloader, pasang custom recovery, berbagai modul, bahkan custom ROM-nya juga udah ada. Nah, untuk unlock handphone ini, pastikan di developer option bagian OEM unlocking aktif, terus masuk ke mode fast boot dengan cara matiin handphonenya dan nyalain lagi dengan tekan tombol power dan volume up bersamaan. Terus pilih yang fast boot dengan tekan tombol volume buat arahin dan volume bawah buat pilihnya. Setelah itu, hubungkan handphonenya ke PC yang udah terinstall driver MediaTek dan ada platform tools ADB sama fastbootnya. Habis itu, buka command prompt atau CMD. Terus di sini bisa coba cek dulu apakah udah terhubung. Kalau udah, baru deh jalankan perintah fastboot flashing unlock. Ntar tampilan di handphonenya jadi kayak gini. Tinggal tekan tombol volume up di handphone buat konfirmasi. Habis itu balik lagi nih, jalankan perintah fastboot flashing unlock critical dan tekan tombol volume up lagi. Terus jalankan perintah fastboot reboot biar handphonenya masuk ke mode normal lagi. Udah deh berhasil ter-unlock kalau ada bacaan kayak gini nih pas nyala handphonenya. Tapi ingat, unlock bootloader itu bakalan ngereset handphonenya ya, hilang semua tuh data. Setelah ter-unlock, baru deh bisa pasang custom recovery. Caranya masuk lagi ke mode fastboot dan hubungkan ke PC. Terus jalankan perintah fastboot flash vendor_boot dan seret file TWRP-nya ke CMD. Habis itu fastboot reboot recovery buat masuk ke TWRP-nya. Udah deh kepasang. Enak nih, tinggal install-install aja yang dimau. Tapi ingat, ritual sebelum pasang ini itu backup dulu nih sistem-sistemnya. Biar enak aja kalau kenapa-kenapa. Nah, di sini saya coba buat install custom ROM MIUI 7.0. Sebenarnya udah cukup banyak sih custom ROM-nya, tapi saya penasaran nih sama ROM Motorola yang ini. Berlama-lama kemudian. Dan hasilnya bisa juga nih install custom ROM-nya. Bersyukur nggak bootloop ya. Tampilannya pasti berubah dari bawaannya, dan memang terlihat menarik ya. Jadi nggak inget kalau ini tuh handphone Advan. Kalau cek di settingannya, versi OS jadi naik ke Android 15. Terus ada cukup banyak fitur bawaan dari ROM-nya. Dan kerasa cukup smooth nih. Aplikasi bawaan nggak begitu banyak, bahkan Google Service-nya juga minim.
Kalau belum ada Play Store-nya, ini masih bisa diaktifin Google Service-nya. Dan secara bawaan belum di root ya, tapi bisa pakai kernel SU untuk rootnya. Terus yang namanya custom ada aja bugnya, kayak suara notifikasi dan stabilisasi kamera. Cuma udah ada fix-nya juga sih lewat modul di kernel SU. Terus kalau buat aplikasi keuangan atau perbankan, ini pinter-pinter kita juga buat utak-atik dan pasang berbagai modul. Karena yang namanya aplikasi itu sering update dan keamanannya pun ikut ditingkatkan. Jadi nggak ada jaminan bakal bisa ya. Terus nggak ada jaminan juga aman ya pakai custom ROM itu. Jadi kalau mau yang aman pakai bawaan aja deh. Tapi balik lagi, buat yang suka oprek-oprek kayak saya pasti seneng nih. Bisa cobain berbagai macam custom ROM dan berbagai modul. Jadi nggak bosen gitu pakai handphonenya, berasa baru terus. By the way, terima kasih banyak nih buat para developer yang ngegarap oprekan Advan X1 ini. Nah, buat yang nyoba oprek-oprek, segala resikonya ditanggung sendiri ya. Dan buat tutorial lengkap sama bahan-bahannya, bisa langsung aja cek di grupnya. Link ada di deskripsi. Menurut saya, Advan X1 ini walaupun handphone dari merek lokal, tapi secara kualitas udah oke. Speknya juga lumayan, harganya masih terjangkau, dan penggunanya juga aktif untuk sharing bahkan ngembangin berbagai oprekannya. Jadi rekomen lah buat yang cari handphone murah, kekinian, tapi masih bisa dioprek juga. Oke, jadi itulah handphone merek lokal yang tetap murah, spek lumayan, dan bisa dioprek-oprek, yaitu Advan X1. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Mau cobain custom ROM yang lain?